Ketika terjadi persamaan sifat, maka mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama Nabi Muhammad. Yang disebut apa? Sifatnya. Enggak disebut alamat rumahnya ataupun disebut zaman dan waktunya. Walladzina ma'ahu disebutkan sifatnya. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana sima. Barang siapa yang ingin menjadi orang terbaik di zamannya, ingin menjadi orang yang terbaik di generasinya, ingin menjadi orang yang terbaik di kantornya, di institusinya, di yayasannya, di madrasahnya, ingin menjadi orang yang terbaik di rumahnya. Saya mau menjadi wanita terbaik, saya mau menjadi suami terbaik, saya mau menjadi istri terbaik, saya mau menjadi anak terbaik, saya mau menjadi karyawan terbaik, saya mau menjadi pemimpin terbaik, saya mau menjadi pejabat terbaik, saya mau menjadi polisi terbaik, saya mau menjadi tentara terbaik. Man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Kaji Al-Qur'an, amalkan Al-Qur'an, ajarkan Al-Qur'an, hidupkan Al-Qur'an di rumah kalian, di tengah institusi kalian, di lingkungan kalian, di lingkup keluarga kalian. Man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Belajar Al-Qur'an dan mengajarkan daripada Al-Qur'an tersebut. Tunjukkan ta'lim Al-Qur'an di dalam sikap kita, di dalam perbuatan kita, di dalam tutur kata kita. Sampai ulama mengatakan bahwasanya ada orang Al-Qur'an cuma sekedar teori saja, tetapi Al-Qur'an itu enggak meresap di dalam kesehariannya. Sampai dikatakan oleh ulama bahwasanya kam min talil Qur'an wal Qur'an yal'anuh. Berapa banyak orang membaca Al-Qur'an sedangkan Al-Qur'an melaknat orang tersebut. Waliyad billah. Dia baca Al-Qur'an bahwasanya wailu yawm, Allah Ta'ala melaknat orang-orang al-mukadzibin, pendusta yang mendustai. Ya, begitu juga laknat Allah atas orang-orang yang berdusta dan berbohong. Sedangkan dia berbohong, dia berdusta, melakukan dosa ini dan dosa itu dan gak bertaubat dan merestui ridha dengan amalan tersebut. Waliyadzubillah. Tunjukkan Al-Qur'an dengan pengamalan dan keseharian kita. Nah, karenanya kebaikan dari Allah enggak dimonopoli oleh generasi yang terdahulu. Di generasi yang terdahulu ada umat-umat terbaik, ada orang-orang terbaik, juga ada orang-orang terjahat. Di generasi yang terdahulu, ya Abu Lahab yang namanya itu diabadikan di dalam Al-Qur'an atas kesialannya, itu hidupnya di zaman mana? Begitu juga dari sebelum mereka, Fir'aun juga ada. Akan tetapi sampai tadi Tuan Guru Bajang, akhina Syekh Muhammad Zainul Majdi, beliau menyebutkan hadis Rasulullah, khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya era, masa, generasi itu masanya Rasulullah. Kemudian orang yang dekat dengan generasi tersebut, dengan orang-orang tersebut. Enggak disebut dekat dengan masanya, tetapi dekat dengan orang-orangnya, walaupun beda masa, walaupun beda zaman. Sehingga di dalam Al-Qur'an juga Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, Nabi Muhammad Rasulullah dan orang yang bersama Rasulullah. Enggak disebutkan orang yang satu zaman satu tempat, tetapi disebutkan sifat. Ketika terjadi persamaan sifat, maka mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama Nabi Muhammad. Yang disebut apa? Sifatnya. Enggak disebut alamat rumahnya ataupun disebut zaman dan waktunya. Walladzina ma'ahu disebutkan sifatnya. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja syatahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zura'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa hakadha sifat-sifat orang yang memiliki kebersamaan dengan Nabi Muhammad walaupun beda lokasi, walaupun beda zaman. Maknanya orang dari
era Gen Z, mereka bisa terkoneksi dengan Nabi Muhammad walaupun terpaut 15 abad, bisa koneksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa menjadi orang yang terbaik di zamannya, dan peluang ini terbuka untuk siapapun. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya ummati kal matar, umatku bagaikan hujan. Ya, nggak tahu tetesan mana yang manfaat, bukan cuma nggak bisa dimonopoli tetesan pertama saja atau tetesan kedua, tetapi semuanya punya kontribusi. Dan inilah keistimewaan umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.